Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdul Hafid dari kelas Motor A, NIM 2342400. Video kali ini saya akan menyelesaikan soal UTS struktur data mata kuliah struktur data ya. Itu soal yang pertama. Kita ini membuat sebuah struktur tabel. Kita coba-coba di dasarnya dulu, karena di soalnya itu seperti ini. Soalnya itu tabel utamanya ini memiliki beberapa subtabel. Nah, kita coba di tabel utamanya dulu. Kita hanya punya kalau kita menampilkan hanya tabel utamanya, kita cukup perlu dengan satu class. Kita coba. Kita masukkan kita pakai ini aja ya, misalnya tanggal lahirnya, karena kita belum menggunakan yang seperti subtabel, jadi kita harus menginputkan semua dari mulai tanggal, bulan, tempat, tanggal lahir, mulai tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Kayak Sidoarjo, alamat, kelebihannya di salah di sini. Saya coba lihat kesalahannya di bagian NIK ini. Kita minta 20, sedangkan di sini ada cuma 10. Bagian nama 20, lahir ini yang banyak. Ini adalah ketika saya mencoba di bagian programnya ini menjadi panjang untuk membuat sub tabelnya. Intinya seperti ini. Sudah saya coba dikasih subtabel. Jadi cara memberi subtabel itu bukan tabel di bawah yang akan masuk di dalam data class, tabel subtabel yang ada di data class bawah. Balik. Jadi subtabel didahulukan. Kita membuat subtabelnya dulu. Nanti pada tabel utama kita panggil yang ada di subtabel mau ditaruh di mana. Seperti ini. Nah, kita langsung ke bagian output. Setelah saya coba, itu tabel utama tidak muncul. Padahal saya sudah menyebut di tabel utama kita sebutkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Kita coba outputnya tidak keluar di bagian lahir. Di bagian tabel utamanya tidak keluar. Maka saya coba dengan kita memasukkan tabel utamanya dengan manual, bagian lahir saja. Maka apa yang terjadi? Nah, kita sudah bisa masuk sendiri-sendiri kan, tempat lahir sendiri, tanggal lahir sendiri, kemudian bulan lahir sendiri, juga sendiri.
Nah, kita coba outputnya. Nah, outputnya sudah teratur dari mulai NIK sampai telepon. Kita inputkan manual. Selanjutnya di soal yang kedua kita disuruh mengurutkan data secara ascending. Ascending itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Mari kita menggunakan metode bubble sort ya. Nah, di dalam bubble sort ini kita menggunakan operasinya seperti ini. Ini untuk data ascending. Kalau misalnya kita mau descending, kita pakai seperti ini. Nah, ini buat descending karena kita ascending seperti ini. Oke. Kalau yang dari materi seingat saya belum ada outputnya. Nah, outputnya ini kita buat terserah kita. Kita mau outputnya itu nanti sendiri-sendiri apa langsung input jadi satu. Tuh. Nah, ini yang saya mau itu adalah kita langsung inputkan semuanya. Nah, misalkan ada 7 data, nanti 7 data kita masukkan langsung, tidak pakai satu-satu persatu. Terserah ya, kita setelah saya pelajari kita bisa menggunakan list, kemudian pakai data strip, pakai split. Split ini untuk memisahkan urutannya. Kemudian lain ini untuk mengurutkan ya. Jadi seperti ini outputnya. Nah, kita disuruh masukkan data. Saking banyaknya mencoba, saya sampai ingat kan. 9, 5, 73. Kita pisahkan dengan koma ya, jangan lupa. 1, 16, 2, 3, 1. Nah, maka yang keluar hasilnya seperti ini. Setelah diurutkan 16, 31, 41, 73, 82, 99. Nah, insertion itu juga hampir sama dengan bubble sort. Bedanya di bubble sort dan ini terletak bukan di sini, tapi di bagian for-nya, dipanggil di bagian for-nya ini. Sama, outputnya juga sama, hanya dengan metode yang sedikit berbeda. 9, 7, 3, 1, sama ya. Di merge sort sedikit berbeda di bagian ini untuk sebuah operasi. Kita coba juga 99, 5, 73, 41, 16, 82, 31. Nah, ya, ini menggunakan langsung ya import math. Nah, operasi math. Kalau selanjutnya di
quicksort kita menggunakan numpy hanya menggunakan array, numpy kemudian math. Nah ini yang beda, di quicksort itu ada partition atau bagian-bagiannya, kemudian ada juga pivot ini sebagai pembanding antara indeks ini C dan I, indeks C dan indeks I. Oke. Nah ini yang saya bingung, ini saya coba untuk menginputkan data satu-satu, data secara langsung itu error. Jadi ini terpaksa saya pakai yang satu-satu. Kita bisa memasukkan ya jumlah data yang kita mau. Misalkan tadi yang di soal itu ada 7, kita masukkan saja 7. Kemudian inputkan data 99, data kedua tadi 5, data ketiga tadi 73, data keempat tadi 41, data kelima itu 16, data 82, data terakhir akan keluar langsung sebelum diurutkan. Setelah diurutkan ascending 5, 12, 31. Nah masuk di soal yang ketiga. Ini kita disuruh jalankan proses rekursi. Berarti kita jalankan dulu, kita lihat outputnya berapa, 14. Kemudian kita akan buktikan bahwa outputnya itu 12. Di dalam rekursi, operasi rekursi ini ada A, B, ada H, ada HS, ini hasil sementara ya, sama dengan H. Kemudian ada D, E, R. Nah kenapa ini D, E, R? Sebenarnya kita pisah saja. Ini itu adalah subprogram, ini program utamanya. Atur saja. Program utama. Nah, kita berpikir secara terpisah ya. Nah, A ini adalah nilai yang dijumlahkan berulang atau fungsinya. A dan B ini adalah fungsi rekursinya. A ini nilai yang kita jumlahkan berulang, kemudian B ini banyaknya pengulangan. Nah, jika B sama dengan 1, hasilnya sama dengan A. Selain itu hasil akhir A sama B min 1. Ini nanti D ini adalah parameter dari A, artinya sudah ditentukan berapa nilai yang dijumlahkan secara berulang, yaitu 3. Nah, berapa kali pengulangannya? Nah, ini E adalah parameter dari B, artinya diulang berapa kali ya, ini 4 kali. Sederhananya nanti perkalian itu diulang, operasi itu diulang. Nanti bukan hasil 12 ya. Kemudian kita di nomor 4 ya, nomor 4 ini QI itu adalah antrian indeks 6. Iya.
Diingatkan ya. Nah, saya siapkan. Tadi perintahnya adalah DQI, kemudian DQI 24, kemudian NQI 25. Apa tadi? Sebentar. Ya, DQI, NQI 24, NQI 5, DQI, kemudian DQI. Berarti nah, ini kita gambarkan antrian awalnya seperti ini. Kayak tadi 0, 1, 0 sampai 6 indeksnya ya. Kita menggunakan namanya menggunakan yang namanya QI yang apa? Berputar itu apa? Circular. Nah, circular QI. Jadi di bagian depannya itu ditaruh di indeks 6. Nanti yang nantinya itu akan berputar. Nah, ini ya, prosesnya seperti ini. Apabila kita ingin menuju di poin pertama, yaitu kita mau apa namanya, DQI. Nah, apabila jika mau DQI, artinya yang harus dikeluarkan dulu adalah di indeks yang depan. Ini depan ya. Karena prinsipnya DQI itu tidak sama seperti stack. Kalau stack itu tumpukan, yang mana itu berprinsip first in last out ya. Kalau tumpukan itu first in last out, sedangkan kalau QI itu adalah first in first out. Maka jika ingin di QI, maka yang dikeluarkan itu harus yang depan, yang masuk lebih dahulu, artinya indeks depan. Kita salin aja dulu. Nah, di DQI nah nanti tinggal ini aja di indeks 6
itu nanti ditambah 1 dari 7 ya. Kenapa 1 dari 7? Berarti nanti si indeks depan ini akan sini. Jangan fokus di sini. Fokus di indeksnya saja. Ini dihapus. Karena di sini sudah ada isinya, berarti depannya diganti dengan 25. Ini sudah menjadi antrian yang kosong. Kemudian kita lanjutkan lagi di NQI ya. NQI itu kita masukkan. Berarti kita operasikan yang data terakhir, karena kan antrian itu kan masuk dari belakang ya. Berarti antrian paling belakang itu di sini kan sudah tertera ya, indeks 2 ya. Berarti 2 plus 1 dari 7 indeks, berarti masuk di indeks 3. Maka nanti undur mengisi barisan yang kosong di NQI 24 ya. Kita masukkan 24. Kemudian kita masukkan lagi NQI 5. Masukkan 5. Berarti di indeks paling belakang, indeks 3, kita pindahkan. Kita masukkan 5. Kemudian perintah selanjutnya itu adalah kita DQI, menghapus lagi. Berapa yang kita DQI berarti? Yang paling depan adalah 25 atau indeks 0 ya. Untuk saat ini yang paling depan adalah indeks 0. Berarti 0 plus 1 maka 1 di depan. Posisi depan ini akan pindah ke sini. Maka depan ini menjadi antrian yang kosong. Kemudian perintah selanjutnya itu kita DQI lagi, sama saja. Tinggal bagian depan ini, paling depan ini kan indeks 1. Oh ini salah, diganti 0 ya. Nah paling depan ini kan indeksnya indeks 1 kan. Ini yang kita masukkan di sini. Logikanya seperti ini. Berarti ini nanti bagian depan ini berpindah ke indeks 2. Nah, nanti ini kembali menjadi antrian yang kosong. Jadi hasil akhir bentuk array dari
berapa tadi? Skema akhir untuk array dari data 61251742 yang ditambahkan dan 24 dan 5, maka di bagian depan itu terisi di indeks 2, bagian belakang itu terisi di indeks 4. Isi UI dari 4 ke 8 adalah 42 4 5. Jadi nanti outputnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut di searching, soal yang kelima. Soal yang kelima ini kita berdasarkan data 78 24 90 56 11 35 67 42 18 19. Kita disuruh mencari targetnya adalah 80 dan 90 menggunakan sequential search, binary search, dan interpolation. Nah, ini sudah ada. Saya coba tadi. Untuk di sequential search itu kita bisa langsung mencari dengan range, menurunkan data, kita langsung bisa menargetkan berapa targetnya. Targetnya adalah ini. Datanya sudah kita masukkan ya. Nah, lain halnya dengan di sequential search dan interpolation search kita harus mengurutkan terlebih dahulu sebelum menampilkan data. Sekarang binary kita perlu mengurutkan, perlu sorting. Foto tadi ya. Ini kita sorting. Sequential search itu kita langsung mencari di indeksnya. Kalau di binary search kita dari mencari data dari kiri kanan. Jadi dibagi, nanti ada tengah, kiri, dan kanan. Nah, itu yang kita cari. Berapa targetnya? Interpolation search itu mencari rendah ke dari yang terendah ke yang tertinggi. Hampir sama dengan binary search. Nah, karena dari data ini, karena dari data 10 ini tidak ditemukan 80, maka semuanya benar ya. Target 80 tidak ditemukan. Nah, kalau sequential search kita harus menggunakan indeks. Karena kita menggunakan indeks, maka dalam outputnya kita langsung sudah menyebutkan target 90 ditemukan di dalam indeks 2. Kita berikan ini.
Ini 0, ini 1, ini 2. Ingat, indeks itu dimulai dari 0. Nah, kalau binary search, kita mengurutkan dulu. Sequential search kan tidak perlu mengurutkan, karena sudah melihat indeksnya. Kalau di binary search, kita mengurutkan. Binary dan interpolation ya. Kita mengurutkan dulu. Secara ascending ya. Kita mengurutkan secara ascending, dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka ada yang di tengah, nanti yang ini akan bergerak semakin cepat. Kita membandingkan apakah ini lebih besar, bukan lebih besar lagi sampai menemukan targetnya. Nah, apabila sudah ditemukan, karena ini yang kita lihat ya secara logik sendiri, kita lihat bahwa dari data ini yang paling besar adalah 90, maka ini kan indeksnya kan ada 10 data ya, berarti indeksnya 0 sampai 9, maka waktunya sudah benar. Target 90 ditemukan di indeks 9 dalam data yang diurutkan. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat UTS saya. Apabila ada kesalahpahaman penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.